Shalom. Mari buka Alkitab kita belajar firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim. Ada beberapa ayat yang saya ingin bagi dan baca buat saudara pada malam hari ini, dan saya berdoa akan mengubah cara berpikir kita dan membuat kita mengerti akan tujuan kehidupan yang Tuhan tetapkan buat kita. Hakim-Hakim pasal yang ke-10. Ada dua ayat saya ingin baca, yang pertama adalah ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua. Hakim-Hakim pasal yang ke-10 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Alkitab memulai dengan perkataan sesudah Abimelekh, bangkitlah Tola bin Pua bin Dodo, seorang Isakar, untuk menyelamatkan orang Israel. Ia diam di Samir di pegunungan Efraim, dan ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 23 tahun lamanya. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di Samir. Saudara, Tola mulai memerintah sebagai hakim atas Israel setelah pemerintahan orang yang bernama Abimelekh itu selesai. Sebenarnya dengan selesainya atau matinya Abimelekh, itu menutup sebuah lembaran dari masa pemerintahan Gideon dan anak-anaknya. Kalau Anda membaca pasal-pasal sebelumnya, saudara akan menemukan kisah tentang Gideon. Dari orang yang sangat penakut, Tuhan bangkitkan jadi seorang pahlawan yang luar biasa. Hanya ada sebuah masalah di sini. Setelah Gideon itu memenangkan pertempuran-pertempuran yang luar biasa, maka dia mengambil akan beberapa perhiasan yang adalah milik dari musuh-musuhnya, dan dari perhiasan itu dia membuat baju efod. Dan Alkitab berkata, dan itulah yang menjadi jerat buat Gideon dan keluarganya. Dan puncak dari jerat itu adalah ketika salah seorang anaknya bernama Abimelekh hampir-hampir membinasakan semua anak Gideon yang lain. Ada 70 yang dia ingin bunuh, dan ternyata 69 yang mati, dan tinggal 1 yang tersisa hidup. Dan dari yang tersisa inilah kemudian dikejar, sampai akhirnya Abimelekh itu sendiri mati. Kematian Abimelekh menutup sebuah lembar cerita tentang orang yang bernama Gideon, yang kemudian terjerat oleh hasil rampasan perangnya sendiri. Saya belajar dalam kehidupan kita ini, sejak awal saya mengerti bahwa Tuhan memanggil kebanyakan kita dari pribadi, dari orang yang sebetulnya tidak pernah diperhitungkan oleh siapapun. Lalu Tuhan mengolah kehidupan kita begitu rupa, dan menjadikan kita orang yang mengalami begitu banyak peperangan dan banyak pertempuran dalam kehidupan ini. Kita menghadapi begitu banyak persoalan, banyak masalah, banyak pergulatan, tapi ketika kita setia di sebuah titik, Tuhan memberikan kemenangan-kemenangan yang sangat ajaib. Dan begitu kemenangan itu datang, maka biasanya kita cenderung lupa. Kita mencoba menghadiahi diri kita sendiri dengan banyak hal yang kita pandang tidak akan menimbulkan sebuah masalah. Tapi kemudian dalam kenyataannya, semua hasil rampasan perang dan kemenangan kita tiba-tiba berubah menjadi jerat yang mengerikan. Dan itulah yang dialami oleh Gideon dan keluarganya. Nah, setelah Abimelekh mati, maka Tuhan membangkitkan seorang yang sama sekali tidak terkenal. Mengapa? Sebab kalau orang itu terkenal, biasanya hanya disebutkan dia itu anaknya siapa. Tapi kalau Anda membaca orang yang bernama Tola ini, untuk menjelaskan ini Tola yang mana, sampai diurutkan oleh Alkitab, dia itu dari suku mana. Coba kita lihat lagi, ayat yang pertama. Sesudah Abimelekh bangkitlah Tola, dan dijelaskan Tola itu anaknya siapa? Anaknya Pua.
Orang berkata, Puah yang mana? Anaknya Dodo. Dodo yang mana? Orang Isakar itu loh. Saudara harus mengerti bagaimana ekspresi Alkitab ketika menjelaskan sesuatu. Dia mau berkata bahwa ini orang gak terkenal. Tidak ada siapapun di atasnya yang membuat dia langsung dikenal, kecuali orang bernama Isakar. Karena itu merupakan nenek moyangnya. Jadi ini orang biasa. Setiap kali orang Israel mulai terjerat dengan sesuatu, maka Tuhan bergerak ke arah yang berbeda, menyadarkan mereka membangun kembali sesuatu yang murni dan tidak terjerat oleh apapun di dunia ini. Dan itulah Tola sebetulnya. Dia orang yang sangat sederhana, tidak ada orang tahu, dia orang yang sangat tidak terkenal, tidak ada orang yang mengenalnya, tapi itulah kenyataan, dialah orang yang bernama Tola yang dibangkitkan Tuhan pada waktu itu untuk menjadi hakim atas Israel. Saya mau sampaikan beberapa hal yang penting tentang orang ini. Dan dari orang yang sangat tidak terkenal, tapi kalau Anda membaca pada ayat yang kedua, dikatakan dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 23 tahun lamanya, itu jangka waktu pemerintahan yang cukup lama. Siapa Tola ini? Kita mengerti dia orang biasa, bukan orang yang terkenal, tapi mengapa kita belajar Tola hari ini? Ada beberapa poin yang saya mau bagi buat saudara. Yang pertama, balik ke ayat yang pertama tadi. Sesudah Abimelekh, bangkitlah Tola bin Puah bin Dodo seorang Isakar. Kata bangkitlah di sini sebetulnya arti hurufiahnya adalah raising up, bangkit to accomplish something. Dibangkitkan untuk menyelesaikan sesuatu. Saudara, kalau engkau ingin dipakai Tuhan, maka engkau harus mengerti bahwa engkau dipanggil untuk menyelesaikan sesuatu. To accomplish something. Hidup kita ini bukan hidup seperti pengembara liar, yang tidak pernah jelas apa yang kita mau, tidak pernah jelas kemana kita pergi. Orang yang akan diurapi Tuhan dan dipakai Tuhan adalah orang yang sadar bahwa dia dibangkitkan Tuhan to accomplish something, untuk menyelesaikan, menuntaskan sesuatu. Dan kalau saudara adalah orang yang tahu apa yang harus engkau tuntaskan, Anda orang yang berbahagia. Karena hari ini ada banyak orang yang tidak jelas mengapa dia ada pada hari ini, mengapa dia ikut Tuhan hari ini. Mengapa kita melayani hari ini? Sebagian berkata, ya karena saya mau pelayanan. Sebagian berkata, ya karena saya memang begini hidup saya. Tidak pernah jelas. Hari demi hari dia lewati, tidak pernah jelas apa yang harus diselesaikan dalam kehidupan kita ini. Saya berdoa di tengah-tengah kita kan Tuhan bangkitkan orang-orang yang sadar bahwa Tuhan membangkitkan saudara to accomplish something, untuk menyelesaikan sesuatu, untuk menuntaskan sesuatu. Dan kalau semua kita bisa menuntaskan apa yang Tuhan tugaskan dalam kehidupan kita, saudara akan melihat hidupmu akan mempermuliakan nama Tuhan. Segala sesuatu yang tidak pernah tuntas dan selesai, jelek keadaannya. Suatu hari saya pergi ke Israel lewat Yordania. Kalau Anda pernah ke sana, perhatikanlah kanan kiri jalan. Ada begitu banyak rumah yang tidak pernah tuntas. Ada atap yang belum dipasang, ada bata yang belum disusun rapat semuanya. Semua yang tidak pernah selesai, tidak pernah ada bagusnya. Dan setiap kali kita harus menyadari bahwa kita dibangkitkan Tuhan untuk accomplish something. Maka setiap hari kita harus berkata, Tuhan tunjukkan kepadaku apa yang harus aku selesaikan. Tunjukkan kepadaku Tuhan, apa yang harus accomplish, yang harus tuntas dalam kehidupanku. Jangan biasa hidup tidak menuntaskan apa yang Tuhan tugaskan dalam kehidupan saudara. Saya berdoa semua kita adalah orang-orang yang akan berkata, Tuhan, berikan anugerah kepadaku. Apapun yang Tuhan perintahkan untuk aku selesaikan, aku bisa tuntaskan dalam kehidupan ini. Dan kalau saudara bisa menyelesaikan dengan cara itu akan luar biasa. Saya ingat, setiap kali saya ingat Pak Alex, saya selalu ingat akan cerita hidup saya sendiri.
karena saya orang yang diberkati banyak oleh beliau. Tapi hal yang paling ajaib yang saya sering kali ceritakan di banyak tempat adalah setelah Tuhan mulai perintahkan kami untuk membeli tanah dan membangun akan gedung gereja. Saudara, inilah persoalan banyak orang Kristen. Banyak orang sebetulnya diberi Tuhan anugerah, hidup di bawah sebuah covering orang-orang beriman yang luar biasa. Tetapi karena kita tidak pernah menyadari bahwa Tuhan memanggil kita to accomplish something, maka walaupun kita sangat dekat dengan orang-orang yang punya iman luar biasa, kita nggak nikmati benefitnya sama sekali. Dan itu banyak terjadi. Bahkan di Alkitab kalau Anda membaca, orang-orang hebat ini bahkan anak-anaknya tidak bisa ngikuti jejak bapaknya. Dan sampai hari ini terjadi sebetulnya. Saudara, pada waktu itu kami beli tanah 2,8 hektar di awal. Dan harganya saya masih ingat banget karena kebalik. Tanahnya 2,8, harganya 8,2 miliar, saudara. Sangat bagus kalau tanahnya 8,2 hanya bayar 2,8. Ini enggak. Tanahnya cuma 2,8 hektar, bayarnya 8,2 miliar. Lalu kemudian kami negosiasi sebetulnya, dan akhirnya terjadilah sebuah deal yang menurut saya ajaib sekali. Bahwa kami harus bayar uang tanda jadi 1 miliar, lalu kemudian sisanya kami boleh angsur 2,5 tahun tanpa bunga. Dengan berbagai macam fasilitas yang kemudian mereka berikan. Hanya saya berkata begini, kami baru akan mulai ngangsur setelah izin gereja keluar. Karena kita mau itu tanah bangun gereja dengan izin gereja. Yang kedua saya berkata dengan pemiliknya, dalam 3 bulan izin gereja tidak keluar, uangku 1 miliar kembalikan berikut dengan bunganya. Orang bertanya, Bapak ini pengusaha atau pendeta? Tergantung situasi, saudara. Karena saya berkata ini kan uang Tuhan, ya toh, ini kan uang Tuhan, saya mesti tanggung jawab. Saudara, akhirnya dia setuju. Yang ajaib dalam 3 bulan itu kita hanya butuh waktu 4 hari izin gereja keluar. Dari sejak dimasukkan di kantor wali kota, 4 hari kemudian persis hari keempat, wali kota tanda tangan izin gereja keluar. Itu merupakan anugerah, saya belajar itu anugerah luar biasa. Nah setelah itu lunas, saya berkata dengan teman-teman gini, kalau kita nunggu 2,5 tahun lagi untuk bangun, nanti kita bangun berapa tahun? Ini kalau tidak ada cara Tuhan untuk menyelesaikan ini yang 7,2 miliar, kita nggak mungkin ini. Karena kalau 2,5 tahun baru lunas 7,2, bangunnya akan berapa? Karena luasan buildingnya akan 1 hektar. Ini merupakan gedung yang gede sekali, memang seperti stadium. Dan saya berkata, kalau kita tidak accomplish yang ini, bagaimana kita bisa melangkah ke next step-nya? Saudara, kalau Anda mengerti semua tugas yang Tuhan berikan dalam hidupmu, harus engkau selesaikan. Itu akan membuat saudara terus kejar Tuhan, cari Tuhan, sampai dia bicara, dan engkau mengerjakan sesuatu. Dan waktu kami berbicara, kami berdoa, saya tiba-tiba ingat sesuatu. Saya bilang sekian bulan lalu ada orang Jakarta memberi kami ruko, berapa lantai itu saya lupa lah, sudah lama itu. Dan saya berkata begini, itu kalau kita jual akan menghasilkan uang. Tapi tidak ada artinya dibandingkan 7,2 miliar yang harus kita selesaikan. Dan saya berkata 2 hari lagi saya diundang Pak Alex khotbah di Jakarta sebetulnya. Lalu saya berkata begini, saya ngerti apa yang Tuhan mau. Dan saya bilang, bagaimana kalau itu ruko kita persembahkan ke beliau saja. Minimal sebagai bukti bahwa kita berkata, kami mau sepakat mendukung apapun yang Bapak kerjakan. Dan walaupun tidak bisa berarti banyak, ini yang kami punya, silahkan diterima. Semua setuju. Saya punya teman-teman yang sama gilanya dengan pendetanya. Kalau Anda mau mengerjakan hal yang besar, timmu harus sama gilanya dengan Anda. Kalau satu aja waras, saudara, berantem pasti. Kalau gembalanya gila, timnya harus gila semua. Jangan cari orang waras. Pasti berantem. Tapi kalau gembalanya waras, carilah yang waras semua. Dan jalanlah berabad-abad, saudara. Kewarasan manusia kita membuat kita tidak pernah terima terobosan dan mujizat, sebetulnya begitu.
Dan akhirnya saya berkata, oke, amin ya, sepakat. Hari berikutnya saya belum ke Jakarta loh saudara. Sudah ada jemaat yang memberi kami 2 sertifikat tanah. Dan mereka berkata, ini buat gereja. Akhirnya pada harinya kami terbang ke Jakarta. Saya sampai di Jakarta, Pak Stiftan yang jemput saya. Sampai di hotel ada seorang ibu sudah nungguin di lobi. Dia kejar saya, dia bilang, Pak saya mau ketemu Bapak. Terus dia duduk, saya pikir mau konseling saudara. Dan ibu ini berkata begini, Pak 2 minggu ini saya nggak bisa tidur. Lalu saya pikir ini ya orang mungkin masalah ya dengan gangguan tidur. Saya bilang, kenapa Bu? Tidurlah, hidup itu indah. Nggak bisa Pak, karena saya dikejar Roh Kudus. Saya masih ingat saya berkata sambil berguru, ya kalau Roh Kudus ngejar ya ketangkaplah pasti. Kenapa saya bilang? Dia nggak ngomong ABC, dia keluarkan dari tasnya, cukup besar tasnya dia. Dikeluarkan, begitu keluar dicabut, saya lihat kertas atau karton warna hijau muda. Langsung saya tahu sertifikat ini. Dari mana ngerti? Karena urusan sertifikat, saya bawa sertifikat juga. Saya bilang sertifikat, dan dia berkata, Pak ini tanah milik almarhum suami saya, warisan buat kami. 2 minggu ini Tuhan ngomong terus, ini harus diserahkan Bapak untuk gereja Bapak. Dan dia berkata, saya sudah ngomong kepada semua anak-anak saya, mereka dengan senang hati melepaskan. Tolong Pak, diterima sertifikat tanah saya. Wah saya kaget. Saya bilang begini, ini belum saya serahkan ke Pak Alex, sudah dapat 3 saudara. Belum saya serahkan, saya bilang ini kalau tak serahkan, ini benih luar biasa ini. Belum nyentuh tanah saja sudah berkembang. Bayangin, kalau nyentuh ini ajaib. Malamnya saya khotbah, saya serahkan ke beliau, dan saya yakin beliau diberkati, karena saya lebih diberkati lagi. Dia panggil teman bawa minyak yang gede, tangan saya dicelupkan ke minyak. Dia bilang, aku berikan apa yang aku punya kepadamu. Saya masih ingat beliau berkata gini, aku ini pendeta yang diberi karunia punya gereja besar dan jemaat yang banyak. Kamu perlu anugerah untuk itu. Amin, saya bilang. Kalau bangun selesai, kalau kosong gak lucu saudara. Saya butuh jiwa-jiwa. Dicelup di tangan saya, dan dia berkata gini, aku bangun nginden belasan tahun, tapi kamu hanya maksimal 4 tahun kamu akan selesai. Saya bilang, amin, perlu saya secepat mungkin. Kalau enggak, pembangunan itu stres buat pendeta. Amin, 4 tahun, lumayan. Saya berharap 4 bulan, enggak 4 tahun saudara. Dan dia pernah ngucap gini, kamu akan nanti propertimu akan lebih gede dari yang aku punya. Saya selesai hari itu saudara. Apa yang kemudian terjadi? Yang harusnya 2,5 tahun saya bayar tanah yang 2,8 hektar itu, yang 7,2 miliar, bukan 2,5 tahun. Dalam 9 bulan lunas. Hanya 9 bulan. Ini cerita lama nih. Tapi buat saya masih seperti kemarin saudara. Karena Tuhan itu tidak selesai dengan itu. Dan kami mulai bangun dengan cara yang ajaib. Tapi ini ada cerita lagi. Saya berkata, Tuhan, tanah selesai. Sekarang aku harus mulai bangun gedung. Ini harus accomplish, harus finish juga. Kita dipanggil untuk accomplish something. Kita dibangkitkan Tuhan untuk menyelesaikan apa yang harus kita tuntaskan. Tapi seringkali kita ini pakai cara manusia kita. Dan itu yang susah. Begitu lunas 9 bulan, berkat Tuhan untuk pembangunan berhenti. Karena kami masih punya kira-kira uang dikit, yang ngalirlah sangat sedikit. Kalau hujan itu gerimis yang malu-malu. Dalam 4 bulan kami hanya masuk di kas pembangunan kami itu 400 juta saudara. Dan untuk bangun, untuk masang tiang pancang saja, zaman itu saya diberitahu butuhnya minimal 1,2 miliar. Nah 400 dipakai untuk apa? Gak bisa kan? Saya nunggu 4 bulan, saya tanya Tuhan, saya diam, gak berbuat apa-apa. Dan saya ingatkan Tuhan, tanda petik saudara, mohon maaf. Saya berkata, Tuhan aku ini bukan pencipta, aku ini cuma ciptaan.
Aku tidak mungkin membantu engkau, lucu toh. Engkau yang harus membantu aku. Aku tidak mungkin menolongmu Tuhan, engkau yang harus tolong aku. Setelah 4 bulan dan Tuhan diam, tidak ngomong sama sekali. Dia ngomong soal pelayanan, dia ngomong soal ini, dia ngomong soal itu. Tapi soal bangun ini uangnya dari mana, tidak bicara sama sekali. Sampai kemudian setelah 4 bulan saya dipanggil oleh Yayasan Mahanaim yang di Bekasi. Diminta khotbah untuk para pengurusnya karena Seninnya saya ada seminar, paginya saya ke tempat mereka. Selesai khotbah, bendaharanya berkata, Pak, ini pimpinan kami lagi ke pelayanan, nggak bisa ikut kebaktian. Tapi beliau minta, tolonglah Pak, doakan tanah yang kami mau beli. Di mana? Ya di situ Pak, dekat. Ya udah, saya pikir begini. Kalau cuma mendoakan kan tidak bayar apa-apa, saudara. Ya kan? Oke lah kita mendoakan, wong pendeta suruh mendoakan, masa tidak mau. Jadi saya mendoakan, saya sampai lihat tanahnya bagus. Saya bilang, wah bagus ini. Nah biasanya kalau kita nggak ikut bayar, saudara, ngomongnya gampang. Ya toh? Kalau ikut bayar, berat ngomongnya. Doa puasa dulu 40 tahun kira-kira. Saya ngomong begini, beli saja ini, tanah bagus sekali. Mereka berkata, iya Pak, kita memang mau beli. Ya beli saja, bagus ini. Tapi uangnya kurang Pak. Saya di hati ngomong gini, gue juga kurang. Orang kurang kok cerita-cerita, saya juga kurang. Dan gak peduli loh saudara. Saya punya 400 juta, tapi gak cukup kan. Jadi saya jalan, tanah saya jalani. Mereka kejar saya. Bendaharanya ngomong begini, Pak, kita ini kurangnya 400 juta Pak. Saya nggak kerasa tuh. Kenapa? Manusia dasarnya egois saudara. Tidak ada manusia baik kata Yesus. Kalau Anda merasa baik itu Anda sedang membatalkan perkataan Tuhan Yesus. Tapi banyak orang tanpa sadar tidak percaya dengan perkataan Yesus. Kenapa? Anda merasa baik kok. Ya kan? Orang sekarang itu lebih hebat dari zaman Yesus. Perempuan berzina itu Tuhan berkata, yang tidak berbuat dosa lempar batu pertama. Yang paling tua, paling malu, dosanya paling banyak, pergi duluan. Sekarang gak mikir, langsung lempar tuh. Ajaib kan? Makin akhir zaman, makin banyak orang merasa baik tanpa berdosa, saudara. Jadi ketika dia ngomong gitu, saya gak peduli. Saya bilang gini, kurang 400 saja ribut. Aku masih butuh 1 miliar lebih aja, tenang aja. Saya jalan. Tiba-tiba Tuhan ngomong begini, saudara. Kok bisa pas ya? Mereka kurang 400 juta, kamu punya 400 juta. Kok bisa pas? Ayo. Kalau Anda mendengar Tuhan ngomong begitu tuh artinya apa? Hah? Kasih kan? Berapa? Sekarang saya minta nasihat saudara. Kalau Anda di posisi saya, berikan tidak? Siapa bilang berikan, angkat tangan. Saya doakan ngalami ya saudara ya. Kan lebih enak ngalami, jangan cuma berteori. Yang tidak angkat tangan saya doakan lebih cepat lagi ngalaminya. Mungkin malam ini saudara. Jadi saya sadar, artinya dia mau berkata, berikan semua. Jangan gini, maksudmu apa Tuhan? Itu goblok banget saudara. Jelas itu jelas sudah. Nah saya ini nakal, saya berkata begini, Tuhan, lah gedungmu di Semarang nanti bagaimana? Bukan gedungku loh, gedungmu. Supaya dia tanggung jawab saudara. Gedungmu bagaimana? Dan Tuhan berkata, itu tanggung jawab saya. Bagianmu adalah taat nak, kerjakan yang aku perintahkan. Apakah itu membuat saya langsung taat? Tidak saudara, maaf. Manusia tetap manusia. Lah Bapak kayak pendeta. Pendeta malah berbahaya. Ininya jalan, ngerti Alkitabnya banyak, cari celah-celahnya pinter. Loh ini terus terang nih saudara, saya tidak ngatai siapa-siapa, saya juga pendeta. Makin orang itu aktif di gereja, nyari celahnya untuk berbuat dosa itu makin pinter. Kalau enggak hati, sikap hatinya benar tuh saudara. Nah, dengan saya pada waktu itu adalah project manager kami. Saya panggil pribadi. Saya bilang, Pak, ini Tuhan ngomong seperti ini. Sekarang Bapak adalah project manajernya. Terserah Bapak. Saya coba menghindar lagi, menyerahkan bola kepada orang lain, saudara.
Saya bilang gini, kalau Bapak berkata berikan, saya berikan Bapak. Tapi artinya Bapak ini seorang project manager tanpa uang kas sama sekali. Habis. Kalau ada orang tanya, kapan dibangun Pak? Bapak yang jawab. Karena ini keputusanmu. Tapi kalau Bapak berkata, jangan berikan, amin. Tidak akan aku berikan. Tapi Bapak tanggung jawab dengan Tuhan sendiri, saya bilang gitu. Tapi jawabannya itu luar biasa, saudara. Dia berkata gini, Pak, kita ini kan dipanggil bukan untuk membangun kerajaan sendiri. Kita dipanggil untuk membangun kerajaan Tuhan. Uang 400 juta buat kita sekarang, Pak, nggak bisa untuk apa-apa. Kita geser ke sini. Dia pakai istilah itu. Kita geser aja Pak ke sini. Berikan ke mereka. Mereka bisa beli tanah ini untuk membangun sekolah untuk orang miskin. Kerajaan Tuhan ditetapkan. Berikan aja. Bayangin. Saya bilang, ya sudah. Buat saya itu templaan besar, saudara. Iya ya, gua ini pendeta gawat juga ini. Ini anak temanku ini lebih hebat. Dah, terus saya ajak mereka berdoa. Ayo kita berdoa. Doa saya singkat. Nggak sampai setengah menit, saudara. Mereka protes. Loh kenapa kok doa singkat, Pak? Kalau sudah ngerti harus berbuat apa, jangan banyak ngomong. Doa bertele-tele itu nggak ada gunanya. Kalau sudah ngerti, kerjakan. Tuhan ngomong apa? Rahasia. Saya masih tidak rela loh saudara, ngomong itu nggak rela saya. Karena kalau terlanjur mereka ngerti, berat. Ini kan antara saya dengan Tuhan, saudara. Saya berharap last minute Tuhan berkata, cuma ujian kok nggak jadi, saudara. Makin Anda berharap seperti itu, pasti jadi malah, saudara. Akhirnya mereka mendesak terus, saya nggak tahan. Saya bilang gini, oke, beritahu pemimpinmu, kalau butuh, telepon saya. Di tanggal dia butuh atau kurang 2 minggu butuh, kapanpun lah, telepon saya. Kekurangan 400 jutamu, gereja yang akan support kamu. Mereka lompat-lompat, haleluya, haleluya. Saya enggak. Saya begini, saudara. Iya lu haleluya, haleluya. Duit gua habis ini. Kamu dapat tanah, gua gak bisa bangun. Itu hati saya loh saudara. Tidak ada manusia baik, semua itu egois. Kalau bukan Tuhan ngerubah kita, gak bisa. Jadi jangan berharap kepada manusia. Jangan juga berharap kepada dirimu sendiri. 2 minggu kemudian pagi-pagi jam 8, pemimpinnya telepon saya. Shalom. Saya bilang, nagih ya? Lo kok tahu? Lah itu halus tapi nyedot. Ya nih kita harus bayar. Oke, aku kirim hari ini. Saya telepon orang keuangan saya bilang, kirim 400 juta ke rekening ini. Pak, Bapak tahu itu artinya. Habis loh Pak. 2 minggu lalu saya sudah tahu bahwa itu akan habis. Jadi gimana Pak? Kirim saudara, jam 2 ditelepon lagi. Puji Tuhan, sudah masuk uangnya. Saya bilang, puji Tuhan, sudah habis uangku. Saya ini ngomong apa adanya saudara. Saya tidak mencoba menutup-nutupi seakan-akan saya dengan tertawa bisa melepas. Sampai Anda ngalami seperti saya itu baru Anda ngerti rasanya. Bagaimana Anda membangun itu? Saya ditanya ini wali kota Semarang loh. Pak, kapan dibangunnya? Karena kalau sampai setahun setelah izin keluar tidak ada bentuk pembangunan, cabut itu izinnya. Sudah 4 bulan. Tapi saya bersaksi kepada saudara. Saya waktu itu butuh tahap pertama untuk konstruksi ya, sampai atap terpasang, saya butuh 20 miliar. Dan pada waktu itu, ketika saya serahkan yang semuanya dalam 2 bulan, Tuhan memberkati luar biasa. Sampai kemudian kami bisa punya uang untuk beli tiang pancang dan mancang. Saya buat ibadah pemancangan tiang pancang pertama, hari Minggu itu. Dan Tuhan kirim seorang hamba Tuhan namanya John Avan sini untuk khotbah. Dan minggu itu kira-kira jemaat baru 3.000 lah. Dan dia khotbah, kemudian dia tantang persembahan. Dan begitu selesai kita pancang tiangnya, kira-kira sore orang keuangan saya telepon saya sambil nangis. Dia bilang, Pak ini luar biasa. Kita butuh 20 miliar. Tapi dari semua persembahan, barang dan sebagainya,
Kami terima sertifikat sangat banyak, saudara. Kami terima mobil, terima perhiasan, terima motor, banyak sekali. Dan dia berkata, setelah kami hitung semua, Pak, total yang kami terima hari ini, yang kita terima, kebutuhan kita 20 miliar, Tuhan beri kita 21 miliar, saudara. Sekali. Sampai hari ini saya juga bingung. Kok bisa? Saya nggak tahu. Tapi ketika kami mulai jalan, tepat setelah 4 tahun, dan persis nubuatannya Pak Alex. Dalam waktu 4 tahun, accomplish, selesai. Dan di situ saya berkata begini, ini jelas Tuhan. Dan kami selesai, tidak ada utang sama sekali. Lunas, terbayar, tidak ada utang, semuanya selesai. Dan bukan hanya itu sebetulnya. Dia berkembang, dia kembangkan segala sesuatunya. Saudara sekalian, yang poin pertama saya berkata, mari kita selesaikan dan tuntaskan apa yang harus dituntaskan. Dalam hidupmu, dalam pelayananmu, apapun yang Tuhan taruh dalam hati saudara, tuntaskan. Amen. Yang kedua, poin yang kedua, ini menarik sekali. Alkitab berkata, saya ulang ayat yang pertama, sesudah Abimelekh bangkitlah Tola bin Puah bin Dodo seorang Isakar, dikatakan untuk menyelamatkan orang Israel, ia diam di Samir di pegunungan Efraim. Kata untuk menyelamatkan itu, sebetulnya terjemahan hurufiahnya dikatakan was made to save. Diciptakan untuk menyelamatkan. Inilah orang yang mengerti destininya. Yang pertama adalah orang yang harus punya prinsip bahwa aku mesti accomplish apa yang Tuhan tetapkan. Yang kedua, dikatakan dia menyelamatkan, Israel artinya was made to save. Dia diciptakan untuk menyelamatkan. Kita harus tahu destiny kita, calling kita, panggilan kita. Dan kalau Anda mengerti ya, itu akan membuat Anda terus keep going, bergerak terus. Tanpa berhenti, terus akan bergerak. Dan setiap kali Tuhan berikan tugas, engkau tidak akan ngomel, tidak akan menggerutu, tapi engkau berkata, aku tahu. Aku diciptakan Tuhan. Aku lahir baru, ikut Tuhan, melayani Tuhan, tujuannya untuk apa? Tola sadar, he was made to save. Dia diciptakan untuk menyelamatkan. Semua kita dilahirkan kembali oleh Tuhan lewat Yesus Kristus dengan sebuah tujuan ilahi yang jelas. Kalau Anda bisa menangkap ini, ajaib sekali. Orang yang ngerti destininya itu enak, saudara. Anda melihat sebuah blueprint Tuhan yang jelas, dan engkau berkata, ini yang Tuhan mau, aku harus tuntaskan, dan engkau harus selesaikan. Dan kemudian apapun yang engkau kerjakan, engkau ngerti blueprintnya Tuhan, ini destiniku. Lalu tinggal engkau ikuti step by step, apa yang Tuhan kerjakan, itu luar biasa. Tanah yang Tuhan berikan buat kami, dari 2,8 berkembang jadi kira-kira 4 hektar. Dari 4 hektar, kemudian dia tambahkan lagi, sampai 8, sekian, hampir 9 hektar. Dan kami bangun sebagian untuk lapangan sepak bola. Kami punya sekolah sepak bola. Dan di situ saya berhenti, saya diam, saya bilang, Tuhan, apa yang kau mau? Tuhan beri seperti gambaran apa yang dia mau kerjakan. Saya lihat itu. Apa itu? Saya bilang, Tuhan, aku menanti engkau. Dengan Tuhan itu asiknya gini, Anda tidak pegang uang, tapi engkau cuma punya impian. Lalu asiknya impianmu itu bisa jadi kenyataan. Walaupun kau tidak pegang uang. Kalau dunia kan begini, mana uangnya? Gak ada utang. Apa asiknya? Tapi mengubah dari impian, dari kenyataan, hanya kalau engkau itu ngerti destinimu itu apa. Sebab engkau akan ngerti, oh ini blueprint Tuhan dalam hidupku seperti ini. Anda tinggal ikuti, jadinya luar biasa. Akhirnya terjadi, saudara, beberapa hari yang lalu, baru Senin yang lalu. Ada hal-hal yang Tuhan suruh saya kerjakan yang sangat simple. Dan tiba-tiba
tibalah waktunya. Di dekat gereja kira-kira 800 meter dari tanah kami, ada tanah lagi yang mau dijual. Punya satu orang. Dan itu persis pinggirnya itu pantai. Hari Sabtunya, saya itu baru ke tanah itu loh saudara. Baru saya injak-injak, saya lihat gini, ini asik nih Tuhan. Baru Sabtunya, dengan 2 staf saya. Lalu kemudian hari Senin yang punya tanah itu manggil kami. Dia bilang, gereja mau beli tidak? Saya bilang, saya bilang gini, wah mau. Ini kalau ada tambahan buat kita ini asik nih. Lalu kemudian kita mulai negosiasi. Saudara, ini menarik sekali. Dia minta per meter 1,5 juta, saya tawar 1 juta. Dia nggak mau. Terus dia turunkan ke 1/4. Saya naikin ke 1,1. Dan saya bilang, ini mentok saya, nggak mau lebih dari ini. Dia bilang, oke lah. Jadi kalau 8,5 hektar per meter 1,1, itu kira-kira 93 miliar, saudara. Nggak punya duit saya. Artinya duitnya ada tapi belum turun dari surga, itu lebih tepat saudara. 93 miliar. Terus kami tanya gini, cara bayarnya bagaimana? Nego saudara. Itu negosiasi kira-kira 7 menit, 5-7 menit. Udah gini. Tahu nggak ujungnya? Dia ngomong gini, udah gini aja lah. Sampai Desember nanti, lu bayar gua 3 miliar aja. Mulai Januari tahun depan, tiap bulan angsurlah semiliat sampai lunas. Amin, salaman langsung saudara. Tanda tangan. Dia tanda tangan, kami tanda tangan. Ngomong begini, ini kalau enggak dengan kalian enggak boleh loh. Aku kayak orang dirampok nih caranya begini nih. Bayangin, itu butuh 7 tahun untuk melunasi. Kalau saya begitu aja, 7 tahun lagi, harga diperkirakan sudah 5 kali lipat. Berdasarkan pengalaman selama ini. Bahkan mungkin lebih. Kenyataan aktualnya sebetulnya, kita cuma bayar 1/4-nya dari total harga sebetulnya. Begitu saya dapat ya, Tuhan berkata, nak, Sabtu kamu ke sini, Senin aku beri. Kamu tidak ada uang 93, toh hari ini di tanganmu dengan agreement itu. Saya hitung total berarti Tuhan sudah beri kita tanah 17 hektar, saudara. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Saya ingat omongannya Pak Alek hari itu. Lu ya akan punya properti lebih gede dari gua. Saya nggak tahu nginden berapa. Tapi ini 17. Sampaikan salam saya kepada Pak Alek Jabil. 17 sekarang, saudara. Hasil nubuatannya kok. Mestinya dia bahagia karena nubuatannya terjadi, saudara. Nah, tinggal saya mendoakan itu kan. Bagaimana ini nanti? Ya kita lihat, wong Tuhan yang kita sembah sama. Tapi hari ini 17 hektar. Kalau Tuhan boleh, kelak akan kita bangun rumah sakit dan universitas. Dari satu kompleks itu akan jadi sesuatu yang ajaib untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita menyentuh banyak jiwa. Ingat ya, kita harus accomplish apa yang harus kita selesaikan. Tapi yang kedua, Anda mesti ngerti destinimu. He was made to save. Tola itu diciptakan untuk menyelamatkan. Kalau itu merupakan 2 hal ini, Anda pegang dalam hidupmu. Saudara seperti punya blueprint. Anda tinggal jalan ikuti blueprint Tuhan dalam hidupmu. Luar biasa. Dan itu yang Alkitab berkata. Seorang imam harus pakai pakaian linen supaya tidak berkeringat. Tuhan berkata, berhenti dengan kekuatan dagingmu, masuk dengan kekuatan roh Tuhan. Ini hari-hari yang ajaib. Tuhan ingin semua kita jalan dengan rohnya, ikuti step by step apa yang dia perintahkan dalam kehidupan kita. Saudara kan lihat ya, campur tangan Tuhan itu luar biasa. Jangan mulai semua dengan uang, mulai dengan Tuhan. Jangan dengan keringat kita, pakai lutut kita, dengerin instruksinya. Anda akan dipimpin langkah demi langkah dengan cara Tuhan yang ajaib, sampai semuanya accomplish dan selesai, dan nama Tuhan dipermuliakan. Ini hidup orang percaya, saudara.
Ini hidup orang percaya. Saya jalani bagian hari demi hari. Kadang-kadang tidak mudah. Batu bisa berterbangan di mana-mana, saudara. Tapi saya belajar tiarap dengan Tuhan. Belajar percaya dalam anugerah dan perlindungannya. Anda akan lihat ya, itu akan dahsyat sekali. Saya masih sampai hari ini masih kagum melihat Tuhan. Saya bilang dengan cara yang begitu simple, begitu mudah Tuhan beri. Saya percaya ini tidak akan sampai 7 tahun. Saya yakin. Bagaimana caranya saya tidak tahu. Ditanya bagaimana Pak caranya, itu bukan urusan saya. Dia punya cara yang ajaib. Saya tinggal menanti, nuruti yang dia perintahkan. Apapun Tuhan dalam anugerah berikan kemampuan kita mengerjakan. Di situ Anda akan melihat Tuhan campur tangan. Dan sampai dengan hari ini saya berkata, Tuhan, tidak ada satupun karena kekuatan manusiaku. Semua karena anugerah, kekuatan Tuhan yang luar biasa. Amen. Pegang dua ini dalam hidupmu. Anda akan dibawa Tuhan naik dan tidak turun. Yang percaya katakan amin. Tutup Alkitab saudara. Mari kita hadapkan hati kita ke Tuhan. Mari berdiri bersama-sama. Ayo berdoa saudara, hadapkan hatimu. Beberapa orang sudah terlalu letih. Sepertinya Anda berkata, kok ini enggak berhasil ya Pak hidup saya. Saya berikan Anda 2 rahasia besar hari ini. Engkau harus punya sikap hati yang berkata, aku ingin accomplishkan, tuntaskan apa yang Tuhan beri. Tapi yang kedua, saudara harus punya pengertian apa yang menjadi destiny saudara. Setiap orang dipanggil dengan sebuah tujuan Tuhan yang sangat jelas dan luar biasa. Tuhan, hamba hadapkan akan anak-anak-Mu ini. Berikan roh pengertian kepada mereka Tuhan. Sebab kalau Engkau tidak memberikan roh pengertian, tidak ada satupun di antara kami yang bisa menangkap akan hati-Mu dan mengerti akan rahasia-Mu. Singkapkan mata rohani kami Tuhan. Buat kami tercelik dan melihat apa yang Tuhan mau. Buka mata rohani kami untuk terus percaya bahwa Engkau Tuhan tidak pernah gagal. Bahwa kami harus menuntaskan akan apapun yang Tuhan telah tetapkan. Dan kami Tuhan percaya Engkau memberikan destiny, tujuan hidup yang jelas, dan blueprint yang ajaib atas kehidupan kami. Sekarang hamba minta blessing Tuhan buat setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan, punya sikap hati yang berkenan di hadapan Tuhan dan terus menyukakan akan hati-Mu. Kami percayakan hidup kami kepadamu Tuhan, bukan dengan kekuatan manusia kami, bukan dengan keringat kami, tapi dalam anugerah Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan. Dan yang percaya berkata, amin. Tuhan berkati saudara.